Baiklah, di sini saya akan memberikan definisi dari kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang dalam mempengaruhi, mengarahkan, dan menggerakkan individu atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Sebagaimana menurut John C. Maxwell, pemimpin hebat bukan yang punya pengikut yang banyak, tetapi yang bikin pengikutnya jadi pemimpin juga. Secara umum, kepemimpinan tidak hanya berkaitan dengan jabatan atau posisi, tetapi lebih kepada bagaimana seseorang mampu memberikan pengaruh positif kepada orang lain. Seorang pemimpin diharapkan mampu membimbing, memberi arahan, serta menciptakan suasana kerja yang kondusif agar tujuan bersama dapat tercapai. Kepemimpinan juga mencakup kemampuan dalam membangun komunikasi yang efektif antara pemimpin dan anggotanya. Dengan komunikasi yang baik, setiap anggota dapat memahami tugas, tanggung jawab, serta tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi. Selain itu, kepemimpinan berkaitan erat dengan kemampuan mengambil keputusan. Seseorang pemimpin harus mampu menentukan langkah yang tepat, terutama di dalam situasi yang membutuhkan ketegasan dan kecepatan di dalam bertindak. Tidak hanya itu, kepemimpinan juga menuntut adanya sikap tanggung jawab, keteladanan, serta kemampuan untuk memotivasi orang lain. Pemimpin yang baik biasanya mampu menjadi contoh bagi anggotanya, baik di dalam perilaku, disiplin, maupun etika kerja. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan penting di dalam mengarahkan dan mempengaruhi orang lain agar mau bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oke, di sini saya akan melanjutkan materi dari Yudhistira, di mana saya akan menjelaskan mengenai beberapa teori kepemimpinan. Yang pertama itu terdiri dari teori Gridman atau trait teori, di mana teori ini menyatakan bahwa pemimpin itu lahir dari sifat-sifat alami seperti karisma, keberanian, dan kecerdasan yang bikin mereka itu unggul. Bukan dipelajari, tapi bawaan lahir. Yang kedua itu teori perilaku atau behavioral theory, di mana fokusnya ini ada pada apa yang dilakukan si pemimpin, bukan dari sifatnya, seperti otoriter, demokratis, atau laissez-faire yang bisa dipelajari lewat training. Yang ketiga ada teori kontingensi yang dikatakan oleh Fiedler, di mana gaya kepemimpinan ini efektif tergantung pada situasi. Gak ada satu gaya yang terbaik, harus disesuaikan dengan hubungan tim, struktur tugas, dan kekuasaan pemimpin. Dalam teori kontingensi ini, fokus pemimpin itu harus bisa berbaur dengan kondisi anggota-anggotanya. Yang selanjutnya ada teori situasional yang dikatakan oleh Hersey Blanchard, di mana pemimpin sesuai dengan gaya berdasarkan kesiapan bawahannya, atau directing untuk pemula, coaching untuk belajar, supporting untuk kompeten, tapi kurang percaya diri, dan delegating untuk matang. Yang kelima ada teori transformasional, di mana pemimpin ini menginspirasi bawahan lewat visi besar, motivasi intrinsik, dan perubahan. Mereka mengubah mindset tim menjadi lebih dari sekedar target harian. Setelah di sini saya akan melanjutkan dari materi yang dibawakan oleh Iren. Nah, saya akan membahas tentang konsep kepemimpinan dan jenis-jenis kepemimpinan. Yang pertama itu adalah konsep kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi dan mengarahkan orang lain agar dapat bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Dalam konsep kepemimpinan terdapat beberapa unsur penting, yaitu pemimpin, pengikut, tujuan, dan pengaruh. Artinya, seorang pemimpin tidak hanya memberikan perintah, tetapi juga harus mampu membimbing, memotivasi, serta menciptakan kerjasama yang baik dalam kelompok. Nah, yang kedua itu saya akan bahas tentang gaya kepemimpinan. Ada beberapa jenis gaya kepemimpinan. Yang pertama itu ada gaya otoriter. Dalam jenis kepemimpinan ini, yaitu pemimpin mengambil keputusan sendiri dan anggota harus mengikuti perintah dari atasannya. Jadi dalam gaya kepemimpinan seperti ini, anggota tidak diberikan kesempatan untuk memberikan pendapat. Terus yang kedua itu ada gaya demokratis. Pemimpin melibatkan anggota dalam pengambilan keputusan dan menghargai setiap pendapat mereka. Baiklah, jadi ini sangat berbeda dengan gaya kepemimpinan yang pertama tadi, yaitu yang otoriter. Jika yang pada gaya kepemimpinan otoriter, di situ pemimpin mengambil keputusan sendiri. Nah, pada
Gaya kepemimpinan yang demokratis ini, pemimpin meminta pendapat, saran, atau mendengarkan tanggapan dari bawahannya. Nah, ada yang ketiga yaitu gaya laissez-faire atau bebas. Nah, pada gaya ini, pemimpin memberikan kebebasan kepada anggota untuk bekerja secara mandiri. Nah, di sini, pada gaya kepemimpinan ini, pemimpin sepenuhnya memberikan kepercayaan kepada anggotanya tanpa campur tangan, tetapi dia tetap mengontrol, namun memberikan kebebasan penuh kepada anggotanya untuk mengambil setiap keputusan yang terbaik. Nah, yang keempat yaitu gaya transformasional. Nah, gaya transformasional ini adalah pemimpin menginspirasi dan memotivasi anggota untuk berkembang dan mencapai tujuan yang besar. Nah, yang kelima ada gaya transaksional, yaitu pemimpin menggunakan sistem penghargaan dan sanksi untuk mengatur kinerja anggota. Jadi, pada gaya kepemimpinan transformasional ini, pemimpin itu seperti contohnya itu memberikan reward kepada karyawan yang cepat hadir, terus memberikan sanksi berupa denda kepada atau pemotongan gaji kepada karyawan yang cepat hadir, terus memberikan sanksi berupa denda kepada atau pemotongan gaji kepada karyawan yang baiklah. Itu adalah beberapa jenis gaya kepemimpinan. Kesimpulannya, pemimpin adalah kemampuan penting dalam mencapai tujuan bersama. Setiap gaya kepemimpinan memiliki kelebihan masing-masing dan memiliki kekurangan masing-masing tentu saja, sehingga perlu disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Baik, kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu kepemimpinan itu bukanlah bakat langit, tapi skill yang bisa dipelajari siapa saja. Di era sekarang, pemimpin ideal itu harus adaptif, etis, dan inspiratif, terutama buat generasi muda kita. Manajemen dan kepemimpinan adalah dua dimensi yang berbeda namun tidak dapat dipisahkan dalam mencapai keberhasilan organisasi. Jika diibaratkan sebuah kapal, manajemen adalah mesin dan kompas yang memastikan kapal berjalan efisien dan sesuai jalur. Sedangkan kepemimpinan adalah nahkoda yang memberikan inspirasi, arah, dan semangat bagi awak kapal untuk menghadapi badai. Sebagai penutup, penting untuk disadari bahwa setiap individu memiliki potensi untuk menjadi manajer yang handal sekaligus pemimpin yang inspiratif. Kepemimpinan bukanlah tentang jabatan formal, melainkan tentang pengaruh dan dampak positif yang diberikan kepada orang lain. Dengan menguasai teknik manajemen yang disiplin dan mengasah karakter kepemimpinan yang empati, kita tidak hanya akan mencapai target-target organisasi, tetapi juga mampu menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan berkelanjutan. Mari kita terus belajar untuk menyeimbangkan keduanya demi menjawab tantangan dari masa depan yang semakin kompleks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan mata kuliah manajemen dan kepemimpinan. Di sini kami akan membuat video simulasi untuk memenuhi UTS. Perkenalkan, nama saya Yeremias Tungkir dengan NIM B1A123104. Nama saya Yunatran Gultom dengan NIM B1A1 23382. Dan saya Patricia Kristi Sitanggang dengan NIM B1A1234113. Saya Yudhistira dengan NIM B1A1233000. Demikian perkenalan dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Selamat sore teman-teman. Terima kasih sudah hadir pada hari ini. Pada kesempatan ini kita akan melakukan pengarahan mengenai persiapan kegiatan seminar kita yang akan kita adakan pada minggu depan. Sebelum saya menyampaikan arahan, saya ingin mendengar pendapat dari teman-teman terlebih dahulu mengenai rencana kegiatan kita. Sekretaris, bagaimana perkembangan proposal kita sejauh ini? Untuk proposal sebagian besar sudah selesai, namun saya masih membutuhkan kepastian mengenai jadwal pelaksanaan seminar agar bisa saya cantumkan di proposal. Baik, terima kasih atas informasinya. Menurut teman-teman, kapan waktu yang paling tepat untuk melaksanakan seminar? Menurut saya di hari Sabtu pagi, karena biasanya dari Sabtu pagi itu para peserta ini biasanya tidak ada jam kuliah di perkuliahannya. Saya juga setuju dengan hari Sabtu pagi karena dari segi biaya juga tidak ada tambahan pengeluaran. Baik, karena hampir semuanya mengatakan setuju,
Maka kita tetapkan pelaksanaan seminar pada hari Sabtu pukul 9 pagi. Selanjutnya, kita akan membagi tugas agar semua pekerjaan dapat berjalan dengan lancar. Sekretaris, apakah kamu siap menyelesaikan proposal dalam waktu 3 hari? Baik, saya rasa cukup untuk 3 hari, Pak. Baik, terima kasih atas kesiapannya. Bendara, bagaimana dengan penyusunan anggaran? Apakah ada kendala? Untuk anggaran sudah saya susun, tetapi saya menyarankan agar kita mencari sponsor tambahan untuk tambahan biayanya juga. Itu saran yang sangat baik. Koordinator acara, bagaimana rencana persiapan sponsor? Saya berencana untuk menghubungi beberapa perusahaan lokal. Saya ingin menawarkan kepada mereka untuk kerjasama untuk sebagai sponsor kita. Baik, saya setuju dengan rencana tersebut. Jika membutuhkan bantuan dari anggota lain, silakan dikoordinasikan. Saya ingin menyampaikan beberapa arahan penting. Pertama itu, kita harus menjaga komunikasi yang baik antar anggota agar tidak terjadi kesalahpahaman. Yang kedua, apabila ada kendala dalam pelaksanaan tugas, segera laporkan agar kita bisa mencari solusi bersama. Yang ketiga, kita harus bekerja sama sebagai tim agar kegiatan seminar berjalan dengan sukses. Apakah ada saran atau pertanyaan dari teman-teman? Saya, Pak. Saya ingin menanyakan batas waktu finalisasi proposal agar bisa menyesuaikan jadwal. Baik, menurut teman, apakah batas waktu 3 hari itu sudah cukup? Menurut saya cukup karena jadwal kegiatan sudah jelas, Pak. Saya juga setuju dengan batas waktu 3 hari tersebut. Nah, maka kita sepakat bahwa proposal harus selesai dalam waktu 3 hari. Baik, terima kasih atas partisipasi dan kerjasama teman-teman. Saya berharap semua anggota dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Semoga kegiatan seminar yang kita rencanakan dapat berjalan dengan lancar dan sukses.